Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Saiful Ahmadi dan ini adalah Matestik. Kali ini kita akan membahas soal-soal SBMPTN ya. Dan khususnya SBMPTN untuk bidang matematika sosum. Ini adalah soal yang pertama. Soal ini membahas tentang materi eksponensial. Oke, pada soal ini diketahui bahwa X1 dan X2 merupakan akar-akar dari bersamaan 2 pangkat X kuadrat dikali 4 pangkat min 2X sama dengan 1/8. Dengan catatan X1 lebih dari X2 dan yang ditanyakan oleh soal adalah X1 dikurangi X2. Ada beberapa opsi jawaban di sana. Nah, bagaimana cara menyelesaikan soal ini? Soal ini sangat mudah sekali ya. Perhatikan baik-baik. Di soal diketahui bahwa 2 pangkat X kuadrat kali 4 pangkat min 2X sama dengan 1/8. Jika kita bertemu dengan soal yang berhubungan dengan eksponensial, cara menyelesaikannya adalah dengan mengubah kedua ruas menjadi bentuk eksponen dengan basis yang sama. Jadi, untuk kasus ini, ide kita adalah mengubah agar ruas kanan dan ruas kiri memiliki basis yang sama, yaitu 2. Nah, di sini cara mengakalinya adalah kita punya 2 pangkat X kuadrat dengan 4 pangkat negatif 2X dapat kita ubah menjadi 2 pangkat 2 pangkat negatif 2X sehingga menghasilkan 2 pangkat negatif 4X sama dengan 1/8 dapat kita ubah menjadi 1/2 pangkat 3 karena 2 pangkat 3 hasilnya adalah 8. Nah, langkah selanjutnya perhatikan baik-baik bahwa jika ada 2 bentuk angkat dikalikan sedangkan basis mereka sama, maka angkatnya tinggal dijumlahkan. Itu sifat yang sangat umum dalam bentuk eksponensial ya. Jadi di sini kita punya hasilnya adalah 2 pangkat X kuadrat dikurangi 4X. Sedangkan di ruas kanan kita pakai definisi dari pangkat negatif ya. Dari 1/2 pangkat 3 dapat kita ubah menjadi pangkat negatif, yaitu 2 pangkat negatif 3. Selanjutnya, kita telah mendapatkan bentuk yang kita harapkan, yaitu kesamaan eksponensial di mana ruas kiri dan ruas kanan memiliki basis yang sama. Di sini basisnya adalah 2. Nah, ketika bersamaan eksponensial memiliki basis yang sama, maka bilangan eksponensialnya dapat dikatakan juga pasti sama. Sehingga X kuadrat dikurangi 4X sama dengan negatif 3. Nah, dari sini kita bisa menyelesaikannya dengan cara mengubah ke bentuk persamaan kuadrat yang umum. Saya pindahkan negatif 3 ke ruas kiri, kita dapati X kuadrat dikurangi 4X plus 3 sama dengan 0. Untuk menyelesaikan persamaan kuadrat ini kita bisa pakai banyak cara, bisa pakai rumus ABC, melengkapi kuadrat sempurna atau pemfaktoran. Tapi di sini kita pakai cara yang paling mudah, yaitu pemfaktoran. X kurangi 3 dikali X dikurangi 1 sama dengan 0. Oke. Selanjutnya, kita selesaikan untuk X, kita dapati X1-nya sama dengan 3 dan X2-nya sama dengan 1. Nah, ini penting untuk dipahami bahwa di sini kita tidak bisa memilih sembarangan ya. Kita nggak bisa memilih X2-nya 3 dan X1-nya yang 1. Kenapa? Karena ini ada ketentuan bahwa X1-nya harus lebih dari X2. Sehingga kita pilih X1-nya yang 3 dan X2-nya yang 1. Nah, selanjutnya kita tinggal menjawab pertanyaan yang diminta oleh soal, yaitu X1 dikurangi X2. Dan X1 kurangi X2 sama dengan 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Jadi jawaban untuk soal ini adalah B. Nah, sekali ya. Pada soal nomor 2 kita punya materi logaritma di sini. Jika untuk semua bilangan real X kurang dari 7 sehingga X log X kuadrat plus X min 12 per X kuadrat plus X plus 12 terdefinisi adalah A kurang dari X kurang dari B, maka tentukan nilai B dikurangi A. Untuk menjawab soal ini, mari kita abaikan terlebih dahulu opsi jawabannya ya. Oke, jadi kita harus pahami bersama bahwa agar bentuk logaritma itu terdefinisi harus memenuhi beberapa syarat logaritma. Syarat logaritma adalah yang pertama, bahwa syarat basis, yaitu bahwa basis dari logaritma itu wajib hukumnya lebih dari 0 dan kurang dari 1 atau lebih dari 1. Jika tidak, maka nilai logaritma itu tidak akan terdefinisi. Nah, kebetulan basis logaritma di sini adalah X. Sehingga di sini X lebih dari 0, kurang dari 1 atau X lebih dari 1. Oke, syarat berikutnya adalah syarat numerus.
pada logaritma numerus harus lebih dari 0. Jadi di sini x kuadrat plus x min 12 per x kuadrat plus x plus 12 harus lebih dari 0. Nah, selanjutnya mari kita fokus pada penyebut dari numerus ini. Ternyata penyebut itu x kuadrat plus x plus 12 adalah persamaan kuadrat yang definit positif. Mengapa demikian? Karena jika kita hitung diskriminannya b kuadrat 1 kuadrat dikurangi 4 kali 12 itu kurang dari 0. Sedangkan nilai a-nya adalah lebih dari 0. Lalu mengapa? Lalu kenapa kalau diskriminannya kurang dari 0 dan a-nya lebih dari 0? Nah, jika demikian, kita harus ingat kami bersama bahwa persamaan kuadrat itu adalah berbentuk parabola. Nah, parabola di sini, maaf gambarnya salah ini. Parabola di sini, karena nilai a-nya lebih dari 0, pasti parabolanya terbuka ke atas. Sedangkan diskriminannya kurang dari 0, pasti parabola ini tidak pernah memotong sumbu x. Sehingga kesimpulan kita, parabola ini selalu bernilai positif. Dengan demikian, benarlah kesimpulan kita bahwa x kuadrat plus x plus 12 definit positif. Lalu apakah manfaatnya bagi kita? Wah, ini sangat bermanfaat sekali. Mengapa demikian? Karena jika x kuadrat plus x plus 12 telah kita simpulkan selalu positif, agar numerus ini bernilai positif, maka kita bisa mengerucutkan masalah kita dengan hanya mencari solusi x untuk pembilangnya saja. Jadi pembilangnya saja yang harus nilai lebih dari 0. Karena penyebut sudah positif ya, jadi pembilangnya juga harus positif. Dengan demikian kita asumsikan x kuadrat plus x min 12 lebih dari 0 ya. Oke, ini mudah sekali, kita bisa selesaikan dengan pemfaktoran. Kita dapati x plus 4 kali x min 3 lebih dari 0, sehingga kesimpulannya x kurang dari min 4 atau x lebih dari 3. Nah, sampai pada tahap ini kita hanya perlu mencari bilangan-bilangan yang memiliki yang mematuhi semua syarat yang kita punya. Yakni syarat yang pertama, syarat yang diberi oleh soal, yaitu bilangan itu harus kurang dari 7. X kurang dari 7. Diagram pada garis bilangannya adalah seperti ini ya. X kurang dari 7. Berikutnya, bilangan itu juga harus memenuhi syarat basis. 0 kurang dari X kurang dari 1 atau X lebih dari 1. Dan ini adalah diagramnya. Selanjutnya, bilangan tersebut juga harus memenuhi X kurang dari 4 atau X lebih dari 3. Nah, ini adalah diagramnya. Oke, untuk mencari bilangan itu, kita hanya perlu mengiriskan semua diagram yang kita punya. Dan ternyata irisan semuanya adalah daerah pink ini. Nah, pada daerah pink ini lah bilangan-bilangan itu memenuhi semua syarat yang kita punya. Syarat yang pertama, syarat yang kedua, dan syarat yang ketiga ya. Cara untuk meniteninya ya, itu mudah sekali ya. Kita hanya perlu mencari yang paling banyak atapnya. Kalau kita lihat di sini atapnya ada 1, 2, 3. Sedangkan yang lain 1, 2, 1, 2, 1, 2, ini 1, 2 ya. Jadi itu triknya untuk mencari irisan dari semua stat yang kita punya. Jadi penyelesaiannya adalah x di mana 3 kurang dari x kurang dari 7. Jadi a kurang dari x kurang dari b itu ya ini. Jadi nilai a-nya adalah 3 dan nilai b-nya adalah 7. Jadi jika ditanya oleh soal b min a, maka jawabannya adalah 7 kurangi 3 yaitu 4. Sehingga selesai untuk nomor 2 ini adalah yang C. Ketiga, kita punya soal yang berkaitan dengan topik persamaan kuadrat, yaitu jika a dan b adalah akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat min 13ax plus p plus 13 sama dengan 0 dan p plus 2b sama dengan 25, maka tentukanlah nilai dari a dikurangi b. Nah, untuk menjawab soal ini yang harus kita pahami bersama adalah kita harus paham sifat-sifat dari penjumlah. Kita harus ingat kembali sifat-sifat dari penjumlahan akar-akar persamaan kuadrat dan perkalian akar-akar persamaan kuadrat. Jadi seperti ini. Jika kita punya a e kuadrat plus bx sebentar ya plus c sama dengan 0 ya. Nolnya jelek sekali. Dan diketahui juga bahwa alfa dan beta merupakan akar-akarnya ya. Jadi kita punya persamaan kuadrat a kuadrat plus b plus c dengan alfa dan beta merupakan akar-akarnya, maka kita punya sifat
alfa ditambah beta itu akan sama dengan negatif P, ya. P di sini adalah koefisien dari X dibagi dengan A, yaitu koefisien dari koefisien dari X kuadrat. Lalu kita juga punya jika akar-akar itu alfa dikali beta, maka hasilnya adalah C. C di sini adalah konstan, ya, dibagi dengan A, di mana A adalah koefisien dari AX kuadrat. Oke, berbekal dengan sifat ini, kita harus gunakan dua sifat ini, ya. Jadi karena A dan B ini adalah akar-akar dari persamaan kuadrat ini, maka berdasarkan sifat yang kita punya tadi, A tambah B sama dengan negatif B per A, ya. Negatif dari negatif 13A dibagi koefisien dari X kuadrat yaitu 1. Jadi negatif dari negatif 13A per 1 yaitu 13A. Selanjutnya kita punya B sama dengan 12A, ya. Karena ini benda ruas dikurangi 13A kurangi A jadinya 12A. Oke, mari kita simpan dulu bentuk ini. Berikutnya kita juga punya dengan rumus akar-akar. Ya, ini saya hapus dulu, ya. Dengan rumus perkalian akar. Dengan rumus perkalian akar kita punya A kali B pasti hasilnya adalah P plus 13, ya. C dibagi dengan A, P plus 13 dibagi 1, sehingga A kali B sama P plus 13. Selanjutnya kita akan manfaatkan dua bentuk ini. Jadi karena P tadi kita punya sama dengan 12A, maka bisa kita substitusikan menjadi A kali 12A sama dengan min 2B min 25 plus 13. Oke, ketinggalan, ya. Kenapa kok P-nya jadi min 2B min 25? Dari sini. Informasi ini kita manfaatkan. Kita punya P sama dengan min 25 dikurangi dengan 2B. Ya, kita juga substitusikan ke sini. Kita dapati bentuk hasilnya adalah 12A kuadrat sama dengan min 24A min 12. Untuk lebih sederhananya kita bagi saja dengan 12 kedua ruas, kita dapati A kuadrat min 2A min 1. Pindah ruas semuanya, kita punya persamaan kuadrat A kuadrat plus 2A plus 1 sama dengan 0, sehingga A-nya sama dengan negatif 1. Dan tebak, jika A-nya negatif 1, maka B langsung ketemu min 12, karena B sama dengan 12A. Sehingga untuk menjawab pertanyaan ini, A dikurangi B, ya sudah, min 1 dikurangi min 12, hasilnya adalah 11. Jadi jawaban untuk soal ini adalah yang E. Selanjutnya kita punya fungsi kuadrat. Diketahui grafik fungsi kuadrat f mempunyai sumbu simetri x sama dengan 4. Jika grafik fungsi f melalui titik 2,0 dan 0,3, maka ordinat titik puncak grafik fungsi f adalah, perhatikan baik-baik, kita harus ingat bahwa untuk menentukan fungsi kuadrat, kita dapat menggunakan rumus ini, yaitu y kurang yp sama dengan a dikali x min xp kuadrat. Apa itu xp? Apa itu yp? Ya, jadi jadi kita punya fungsi parabola seperti ini. Ya, titik puncak dari grafik tersebut, ini kita bisa misalkan xp koordinat titik puncak, xp, yp. Ya, jadi koordinat titik puncak yaitu xp, yp itulah yang bisa kita gunakan untuk membuat persamaan kuadrat dengan rumus ini, y kurang yp sama dengan a dikali x min xp kuadrat. Jadi xp di sini adalah sumbu simetri, ya. xp di sini adalah sumbu simetri. Atau kita dapat katakan dari informasi pada soal, kita dapati xp-nya sama dengan 4. Oke, jelas, ya. Oke, selanjutnya setelah memahami rumus ini, kita dapat masukkan seperti yang saya katakan tadi, xp-nya adalah 4. Jadi y kurang yp sama dengan a dikali x min 4 kuadrat. Oke. Yang tanyakan pada soal adalah ordinat titik puncak. Jadi yang tanyakan pada soal tak lain dan tak bukan adalah yp-nya. Yp lah yang tanyakan pada soal. Oke. Jadi yp ini yang kita sedang cari. Oke. Nah, untuk mencari yp kita manfaatkan informasi-informasi yang kita punya. Informasi yang pertama, grafik tersebut melalui 2,0, sehingga
Jika 2,0 kita substitusikan, dia akan memenuhi persamaan karena 2,0 berada pada grafik tersebut. Sehingga kita bikin y-nya 0, kita bikin x-nya 2. 0 kurangi yp sama dengan a dikali 2 min 4 kuadrat. Sehingga negatif yp sama dengan negatif yp sama dengan 4a. Sehingga yp sama dengan negatif 4a. Oke, ini itu informasi yang pertama. Bagaimana dengan informasi yang kedua? Oke, mari kita substitusikan. Pada informasi yang kedua ini, tutupannya. Pada informasi yang kedua ini, mari kita hapus terlebih dahulu gambar yang kita punya. Oke, pada informasi kedua ini kita substitusikan, kita mendapati 3 kurang yp sama dengan a dikali 0 kurangi 4 kuadrat. Sehingga kalau kita sederhanakan, kita dapati 3 kurang yp sama dengan 16a, padahal 16a ini dapat kita ubah menjadi sebelum kita ini bisa kita sederhanakan dengan kita dapati yp sama dengan 3 kurangi 16a. Sehingga perhatikan baik-baik bahwa 16a itu sama dengan 4 dikali negatif 4a. Negatif 16a sama dengan 4 dikali negatif 4a. Sehingga kita tahu bersama bahwa negatif 4a sama dengan yp. Sehingga di sini 4 dikali yp. Kita dapati pindah ruas 4yp. Kita peroleh negatif 3yp sama dengan 3. Sehingga yp di sini adalah negatif 1. Jadi jawaban untuk soal ini adalah yang B. Oke, jadi soal ini relatif mudah ya kalau kita bilang. Soal terakhir yang kita bahas pada kesempatan kali ini ya. Pada soal nomor 5 ini kita bertemu dengan soal SBMPTN dengan topik pertidaksamaan. Ya, diketahui semua nilai x dengan 0 kurang dari x kurang dari 10 yang memenuhi mutlak 2x min 1 dikurangi mutlak x plus 2 lebih dari sama dengan 0 adalah a kurang dari sama dengan x kurang dari b. Yang ditanyakan pada soal adalah berapakah nilai b dikurangi a. Untuk menunjukkan soal ini, kita manfaatkan informasi yang pertama. Kita peroleh mutlak 2x min 1 kurangi mutlak x plus 2 lebih dari 0. Kita ubah menjadi berikut. Oke, sama kalau kita ingat kembali pertidaksamaan nilai mutlak. Untuk menyelesaikan ini dapat kita cari dengan mengkuadratkan kedua ruas. Sehingga kita peroleh 2x min 1 kuadrat lebih dari x plus 2 kuadrat. Untuk menyelesaikan pertidaksamaan ini sebenarnya kita bisa kuadratkan ini terlebih dahulu, lalu kuadratkan ini, lalu kita selesaikan. Tapi kita akan coba cara yang lebih mudah, yaitu kita pindah bentuk ini ke ruas kiri ya. Sehingga kita peroleh 2x min 1 kuadrat kurangi x plus 2 kuadrat lebih dari sama dengan 0. Kalau kita ingat kembali, ini sebenarnya bentuk a kuadrat dikurangi b kuadrat ya. Jadi kalau kita ingat kembali, bentuk a kuadrat kurangi b kuadrat itu sebenarnya dapat kita faktorkan menjadi a plus b ya, plus b dikali a min b ya. Saya harap urusan saya kebaca ya. Oke, jadi a plus b dikali a min b ya. Jadi pada bentuk ini a kuadrat min b kuadrat dapat diubah menjadi a plus b dikali a min b. Sehingga ini kita ubah menjadi a plus b 2x min 1 plus x plus 2 dikali a min b 2x min 1 dikurangi x plus 2. Oke, kita sederhanakan, bentuknya adalah 3x plus 1 dikali x min 3 lebih dari sama dengan 0. Sehingga x kurang dari sama dengan min sepertiga atau x lebih dari sama dengan 3. Oke, sama seperti soal sebelumnya ya, kita harus mencari irisan dari dua syarat yang kita punya. Yaitu syarat pertama 0 kurang dari x kurang dari 10 dan irisannya dengan nilai x yang ini. Oke, perhatikan baik-baik. Oke, saya hapus terlebih dahulu anotasinya. Oke, jadi kita harus menentukan irisan dari 0 kurang dari x kurang dari 10 ya. Dengan menggambar grafiknya terlebih dahulu, kita peroleh seperti ini. Dan kita harus juga mencari irisannya dengan nilai yang ketemu tadi,
X kurang dari min sepertiga atau X lebih dari sama dengan sepertiga. Dan ini adalah hasilnya. Oke, kita pakai trik yang kita punya tadi ya. Jadi irisannya adalah daerah ini yang memiliki paling banyak atap. 2, yang lain cuma 1, di sini 1, di sini 1, di sini 1. Jadi daerah berwarna merah ini adalah irisan ya dan selesaian yang kita harapkan. Sehingga penyelesaian untuk X adalah X lebih dari sama dengan A tapi kurang dari 10 ya. Sehingga sesuai dengan permintaan soal, nilai A-nya adalah 3 dan nilai B-nya sama dengan 10. Sehingga B dikurangi A sama dengan 7. Terima kasih telah menonton video ini. Silahkan klik tombol like, share, dan subscribe jika kamu suka video-video di channel ini. Budayakan komentar yang santun dan bijak ya. Jangan lupa aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya.